Pemirsa, mulai hari ini pemerintah secara resmi membuka kembali pintu kedatangan wisatawan asing di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Meski dinyatakan dibuka, namun hari ini situasi di Bandara Igusti Ngurah Rai masih tampak lengang. Pihak Angkasa Pura I menyatakan hingga saat ini belum menerima konfirmasi kedatangan wisatawan asing melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Nantinya para wisatawan yang datang ke Bali untuk berlibur akan menjalani karantina selama 5 hari di 36 hotel yang telah disediakan oleh pemerintah Bali. Memang hingga saat ini Bandara Igusti Ngurah Rai Bali belum menerima permohonan slot penerbangan internasional, baik itu yang datang ke Bali maupun berangkat dari Bali. Tetapi memang sudah keluar surat edaran Satgas COVID-19 nasional, itu sudah menyatakan bahwa Bali masuk dalam entry point atau pintu masuk dari perjalanan internasional dari WNA ke Indonesia. Bali sudah masuk dalam pintu masuk tersebut sesuai surat edaran Satgas nomor 20. Pemerintah resmi memberikan izin bagi 19 negara untuk bisa melakukan perjalanan menuju Bali dan Kepulauan Riau per hari ini, 14 Oktober 2021. Berikut informasi mengenai 19 negara tersebut. Lalu bagaimana pantauan kedatangan wisatawan asing di sejumlah bandara pada hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Danita Riyadini di Bandara Ngurah Rai Bali dan juga ada Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita menuju ke Bali dulu. Ada Danita di Bali. Danita, bagaimana pantauan Anda untuk pembukaan pintu masuk untuk warga negara asing mulai hari ini di sana? Alfat, hingga siang ini kami memantau di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali belum nampak terlihat kedatangan dari wisatawan asing atau wisatawan mancanegara yang memang mulai hari ini sudah diizinkan atau diperbolehkan untuk berkunjung ke Bali setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Bali menyebutkan ada 19 negara yang mendapatkan izin untuk masuk ke Bali mulai hari ini. Saya akan langsung berbincang dengan Humas Bandara Igusti Ngurah Rai Bali untuk mengupdate informasi mengenai kesiapan bandara dan juga jadwal kedatangan dari wisatawan mancanegara. Selamat siang Pak Taufan Yudhistira. Sejauh ini kapan atau jadwalnya seperti apa untuk kedatangan dari Wisman di Bali ini? Untuk update terakhir memang sampai dengan saat ini belum ada penerbangan yang datang ke Bali, penerbangan internasional yang datang di Bali. Tetapi memang secara regulasi Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sekarang sudah menjadi pintu masuk WNA yang akan datang ke Bali, yang akan datang ke Indonesia melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali.
Cuma untuk regulasi terkait penerbangan internasional itu yang memang belum kami terima, sehingga belum ada jadwal penerbangan internasional baik yang datang ke Bali maupun keluar dari Bali. Pak Taufan, dari 19 negara, diantaranya negara mana saja nih yang sudah berkomunikasi atau sudah ada dalam masuk daftar di Bandara Ngurah Rai ini? Jadi gini, memang untuk terkait hotel negara tersebut yang boleh itu memang itu bukan berada di ranah kami, ya. Itu mungkin sudah memang ranahnya pemerintah pusat, dan kemudian juga terkait negara-negara mana saja yang boleh, memang hingga saat ini kami di Provinsi Bali ini belum menerima daftar-daftar negara yang bisa melakukan perjalanan ke Bali, karena memang kembali lagi itu merupakan ranah dari pemerintah pusat. Mengantisipasi lonjakan COVID-19, nantinya sudah ada wisatawan asing di Bali seperti apa untuk mengantisipasi dari bandara sendiri, Pak? Kan ada rute atau alur-alur yang harus dilalui. Jadi memang alur sudah kami siapkan. Yang pasti screening pertama adalah thermal scanner. Ketika memang penumpang tersebut suhunya di atas yang telah ditentukan, mereka akan dibawa ke ruangan tersendiri untuk diperiksa lebih lanjut oleh teman-teman KKP. Kemudian mereka nanti juga wajib melakukan tes PCR di kedatangan. Itu wajib dilakukan untuk mendapatkan hasilnya positif ataukah negatif. Kemudian untuk physical distancing kami menggunakan kursi. Kenapa kami menggunakan kursi? Tentunya kalau kami tidak menggunakan kursi itu ada kemungkinan penumpang itu akan bergeser ke kanan, ke kiri, ke depan ataupun ke belakang. Kalau dengan kursi itu kemungkinan bergesernya kecil. Nah, itulah beberapa hal yang kami lakukan terkait dengan antisipasi kami ketika memang terjadi peningkatan yang cukup lumayan tinggi untuk kedatangan WNA tersebut. Terakhir Pak, dari bandara, komunikasi dengan pihak Pemprov Bali sejauh ini seperti apa? Ini kan nantinya juga berhubungan dengan lokasi-lokasi wisata yang nanti akan dikunjungi dan juga tempat-tempat yang nanti akan menjadi pusat atau tempat berkumpulnya wisatawan tersebut. Yang pasti semenjak dikeluarkannya semenjak Pak Menteri Luhut menyatakan Bali dibuka, itu kami sudah selalu melakukan koordinasi terus dengan Pemprov Bali terkait bagaimana penanganannya, kemudian daerah-daerah mana saja yang diizinkan, kemudian kami juga berkoordinasi dengan stakeholder pariwisata. Kami selalu melakukan koordinasi sih, Mbak. Gitu. Terima kasih Pak Taufan Yudhistira informasinya. Hingga saat ini tercatat ada 36 hotel yang sudah masuk dalam daftar di hotel yang masuk karantina begitu, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat karantina bagi wisatawan asing yang jadwalnya 5 hari karantina sebelum nanti bisa menikmati wisata di Pulau Bali. Alfa Tauhid. Dan itu ada yang ingin saya tanyakan mengenai apakah ada prediksi dari pihak bandara kapan kemudian wisatawan asing mulai membanjiri Bandara I Gusti Ngurah Rai di sana? Hingga saat ini memang belum ada informasi secara resmi begitu mengenai kapan tiba dari wisatawan asing di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Namun perkiraan dari pemerintah Provinsi Bali sebelumnya menyebutkan akan mulai pada bulan depan atau bulan November mendatang. Namun ini masih terus dikoordinasikan atau dipantau lebih lanjut baik dari otoritas bandara maupun dari pemerintah provinsi di Bali ini. Alfat. Baik, dan Riyadi ini mengabarkan dari Gusti Ngurah Rai Bali. Kita beralih ke Bandara Soekarno-Hatta, ada Rusdi Muslim di sana. Berbeda dengan Bali, kalau di Soekarno-Hatta sudah dibuka sejak beberapa waktu yang lalu. Bagaimana kondisinya hingga hari ini, Rusdi? Ya, Alfat, tetap bisa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana jika di Bali baru hari ini dibuka penerbangan internasional khusus untuk kedatangan WNA dan dari luar negeri. Sementara untuk di Bandara Soekarno-Hatta sudah 2 pekan lalu pelonggaran untuk kedatangan WNA dari luar negeri. Namun begitu, Alfat, mekanisme kedatangan WNA dari luar negeri memang ada mekanisme khusus di mana setiap penumpang yang datang dari luar negeri, baik itu WNA maupun WNI, harus dilakukan tes PCR. Hal ini guna memastikan untuk menghindari adanya virus corona dari luar negeri. Di samping itu memang Alfat, semenjak adanya pelonggaran WNA masuk dari luar negeri, itu didukung dengan adanya surat edaran Kemenkumham nomor 34 tahun 2012 serta adanya adendum surat edaran gugus tugas nomor 18 tahun 2021, di mana memang perjalanan internasional di masa pandemi diatur dalam surat gugus tugas itu. Untuk itu, Alfat, dapat dipastikan semenjak 2 pekan lalu warga WNA dari luar negeri serta WNI yang pulang ke negara asalnya itu
berjumlah kurang lebih antara 60.000. Hal ini dipastikan dengan adanya peningkatan jumlah penumpang. Sejauh ini untuk hari ini saja ada schedule penerbangan untuk take off landing, untuk kedatangan sekitar ada 20 penerbangan dari luar negeri, sementara untuk keberangkatan ada sekitar 18 penerbangan dari luar negeri. Namun begitu Alphard, dalam 2 pekan terakhir, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah menolak 57 warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan warga negara asing itu belum mendapatkan vaksin dosis kedua serta dokumen persyaratan perjalanannya tidak memenuhi persyaratan. Demikian Alphard. Baik, Rusdi Muslim mengabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya ada Danita Riyadini mengabarkan dari Igusti Ngurah Rai, Bali.